Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya, ya, Alhamdulillah Pak. Semoga sehat selalu karena ada selingan menjadi ketua KPPS ya Pak. Ya, amin. Iya. Ibu. Begini Pak Anton, ini sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Anton sebentar. Jadi saya selaku TKP Angkatan 9 Kabupaten Jepara Pak, ini mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Pak Anton selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Blingo Pak. Jadi wawancaranya nanti itu akan berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Ya, silakan Pak. Bisa dimulai ya Pak ya? Ya. Jadi begini Pak Anton, selama ini Bapak selaku pimpinan di SD Negeri 3 Blingo, itu bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Begini Pak Ali, kasus yang saya hadapi dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengategorikan kasus tersebut itu ke dalam dilema etika ataukah rujukan moral. Jika kasus yang terjadi sama-sama benar, berarti masuk kategori dilema etika. Namun jika kasus yang terjadi ada benar dan salah, berarti itu masuk dalam rujukan moral. Itu Pak Li. Oh iya. Jadi mengidentifikasinya dari benar versus benar atau benar versus salah gitu ya Pak? Ya, dan kita melihat latar belakangnya dulu ya. Oke, latar belakang penting sekali. Salah. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Oh iya. Dalam saya mengambil keputusan, saya akan mencoba menyikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu, baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut tetap berpusat pada kepentingan anak didik kita dan melihat hasil akhirnya Pak Ali. Gitu ya. Jadi prioritas utama adalah kepentingan murid ya, ya Pak Anton ya. Ya betul sekali. Kemudian Pak, dalam Pak Anton membuat sebuah keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, yang pertama adalah kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Langkah berikutnya kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan langkah berikutnya kita ada pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legalnya, uji regulasi, uji intuisi, keputusan panutan atau idola. Baru selanjutnya kita langkah berikutnya yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Prinsip pengambilan keputusan, lalu kita buat keputusan, setelah itu kita tinjau lagi keputusan saya dan kita refleksikan gitu Pak ini. Gitu. Jadi ada banyak langkah sekali ya Pak. Jadi ya, langkahnya banyak sekali demi untuk sebuah keputusan. Untuk sebuah keputusan. Jadi itu memang lalu kita setelah keputusan kita refleksikan lagi keputusan tersebut. Iya, karena keputusan itu sangat penting, jadi memang harus hati-hati, ya Pak.
Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maka yang efektif dalam menyelesaikan dilema etika yaitu dengan kolaborasi bersama rekan guru. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kita membangun komunikasi aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang saya putuskan adalah yang terbaik dan harapannya dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Oh, gitu ya Pak. Jadi Kolaborasi dengan teman sejawat. kolaborasi ya yang paling penting ya. Karena kita di lembaga itu kan ada banyak sekali dewan guru, jadi memang kolaborasi ya Pak yang paling utama. Iya. Selanjutnya Pak Anton, karena kita itu kan di sebuah lembaga interaksinya dengan banyak orang, banyak dewan guru yang lainnya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya dalam mengambil keputusan itu punya tantangan ya Pak Ali. Iya Pak. Dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu tentu ada, pasti ada. Ya, hal yang tidak terduga pasti akan muncul. Namun bagaimana harus bijak dalam menyikapi kasus yang ada dan bertanggung jawab dalam segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. Jadi yang terpenting adalah mengambil keputusan yang terbaik dan yang terbaik. Kalau tantangan pasti ada, karena pastinya kan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas kali. Begitu ya Pak. Jadi Pak Anton selaku pimpinan itu ya memang sudah siap tidak populer karena pengambilan keputusan begitu nggih. Kalau istilah Jawa ya siap digeremengi tapi demi kebaikan. Siap digeremengi, siap nggih. Betul sekali Pak nggih. Selanjutnya Pak, apakah Anda itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya Pak Ali, dalam menyelesaikan kasus saya tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus ya. Namun dalam menyelesaikan kasus bisa kapan saja saat kasus tersebut itu ada, dan harus ada kebijakan dalam mengambil keputusan. Karena seorang pimpinan kan harus sigap dan bisa mengambil keputusan, bukan berlarut-larut dan kemudian kebimbangan. Ini sangat berpengaruh pada sebuah kepemimpinan Pak Ali. Jadi kita tidak mempunyai jadwal tertentu. Jadi saat ada kasus ya kita selesaikan secepatnya. Gitu, biar efeknya tidak menjalar kemana-mana gitu ya Pak. Kita tidak berlarut-larut dalam sebuah kasus. Selanjutnya Pak Anton, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang muncul di lembaga Bapak? Ya, dalam menyelesaikan permasalahan untuk kita tidak sendirian Pak Ali ya. Dalam menyelesaikan kasus biasanya kami dibantu guru dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi di sekolah, dan juga pihak-pihak lain jika diperlukan. Kita fleksibel saja sesuai dengan peruntukannya, gitu Pak Ali. Jadi fleksibel ya Pak ya? Ya, sifatnya fleksibel, tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Kalau dibantu oleh teman-teman. Tanpa pihak lain. Terasa Pak, ini sudah di pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan memanglah tidak mudah, ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menyikapinya dengan segera. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan
berupa didik serta dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Pak Ali. Wah, terima kasih Pak Anton. Jadi alhamdulillah ini dari saya dari perbincangan sore hari ini saya dapat banyak sekali ilmu dari Pak Anton. Terima kasih. Semoga Pak Anton senantiasa istiqomah dalam membimbing kami. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Dan jangan bosan-bosan ya Pak, karena Bapak selaku pimpinan saya nanti juga sering saya repotkan untuk konsultasi banyak hal. Tidak Pak Ali, begitulah doa dari saya. Semoga Pak Ali dalam menjalankan calon guru penggerak ini, dalam pembelajaran guru penggerak ini, prosesnya berjalan lancar dan amin. Tuntas sampai selesai pendidikan Amin. ini. Terima kasih Pak Anton. Ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Anton. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ali. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Kabid, sebelumnya ini mohon maaf saya menyita waktunya Bapak. Begini Pak, saya selaku TGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara itu hari ini mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak Abdul Kabid selaku kepala sekolah ya Pak, yang hubungannya dengan pengambilan keputusan yang ada di lembaganya Bapak itu ya Pak. Apakah bisa dimulai Pak Kabid? Bisa Pak. Oh baik. Begini Pak Kabid, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral yang terjadi di lembaga yang Bapak pimpin? Oke. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang muncul itu biasanya kita mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu apakah yang terkandung di dalam permasalahan tersebut itu nilai benar melawan benar ataukah benar melawan salah. Nah, kalau nilainya benar lawan benar itu berarti dilema etika, tapi kalau nilainya yang terkandung itu benar lawan salah itu berarti rujukan moral. Gitu ya Pak, intinya ada di benar versus benar dan benar versus salah. Iya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke. Nah, jika kita dihadapkan pada peristiwa atau kasus yang mengandung nilai benar lawan benar itu, nah biasanya kita pertimbangkan terlebih dahulu mana nilai kebenaran atau kepentingannya yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kita harus kenali siapa saja yang terlibat, kemudian nilai-nilainya yang yang terkandung itu apa, kemudian juga kita harus perhatikan kepentingan muridnya itu lebih besar pada yang mana Pak. Jadi prioritas ada pada murid ya Pak? Iya. Oke. Kemudian Pak Kabid, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mengandung dilema etika itu, yang pertama seperti tadi kita kenali dulu
nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang bertentangan itu seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat gitu. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita juga kaji nilai-nilai yang ada itu benar ataukah mengandung nilai salah, benar atau salah. Kemudian selain itu kita juga harus menerapkan paradigma benar lawan benar. Kemudian prinsip yang berikutnya itu kita juga mau pengambilan keputusannya itu menganut prinsip yang mana, apakah berbasis hasil akhir atau berbasis rasa kasihan atau berbasis kepada peraturan. Nah, setelah itu kita buat keputusannya, dan setelah kita ambil keputusannya, nantinya setelah berjalan juga akan kita evaluasi atau refleksi hasil dari keputusannya tersebut. Jadi untuk satu keputusan ada banyak sekali langkah ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, beberapa hal yang cukup efektif atau membantu ketika kita memutuskan permasalahan yang mengandung dilema etika itu, yang utama adalah pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak yang ada di sekolah. Karena dengan komunikasi yang efektif kita bisa bermusyawarah untuk menemukan beberapa alternatif solusi untuk kemudian kita diskusikan, kemudian kita ambil keputusan yang paling resikonya paling kecil dan kebermanfaatannya paling besar. Selain itu kita juga perlu bertanya atau bertanya kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita. Nah, itu untuk membantu. Pertimbangannya juga dibutuhkan. Ya. Kemudian Pak, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak, yang menjadi tantangan? Nah, tantangannya yaitu pertama itu kita kadang itu kesulitan mengenali nilai-nilai, mempertimbangkan nilai benarnya itu yang lebih tinggi yang mana. Nah, kemudian selain itu kita juga harus mempertimbangkan resikonya yang paling kecil. Nah, itu kadang perlu pemikiran atau pertimbangan yang lebih antara dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi untuk menentukan nilai kebenarannya, nilai yang lebih tingginya itu yang mana, untuk akhirnya kita ambil sebagai sebuah keputusan. Wah, memang rumit ya Pak. Selanjutnya Pak Kabid, apakah Bapak selaku pimpinan di lembaga negeri itu memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Anda jalankan selama ini? Nah, untuk jadwal tertentu atau tata kala itu tidak ada, karena masalah kan bisa muncul kapan saja. Dan ketika masalah itu muncul, maka alangkah lebih baiknya itu segera kita selesaikan. Nah, tetapi apabila permasalahannya itu cukup rumit, berarti ya perlu kita musyawarahkan terlebih dahulu, tidak harus seketika langsung kita selesaikan, tapi butuh pertimbangan dan waktu yang lebih dibandingkan kalau permasalahannya itu agak ringan bisa kita selesaikan langsung pada hari itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu
Tapi kalau jadwal untuk bermusyawarah antar suku itu ada, tetapi tidak terlalu untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung dilema-dilema tersebut. Kondisional ya Pak pokoknya. Iya. Yang selanjutnya Pak Kapit, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi, Pak? Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, kalau faktornya ya komunikasi yang efektif. Tapi kalau orang yang membantu itu biasanya kalau saya mengalami kebutuhan setelah saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolahan, itu biasanya saya minta masukan atau solusi kepada kepala sekolah yang lebih senior atau kepada pengawas sekolah. Jadi di forum-forum KKKS atau forum yang lainnya gitu. Iya. Oke. Barangkali mereka sudah pernah mengalami permasalahan yang sama, jadi kita bisa meniru cara pengambilan keputusannya seperti apa. Alhamdulillah Pak, kita sudah di penghujung wawancara ini. Untuk yang terakhir Pak Kapit dari saya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Nah, untuk pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika itu perlu kita musyawarahkan memang terlebih dahulu, tetapi memang tidak ada benar atau salah terkait atas jawaban pengambilan keputusan yang ada, selama pengambilan keputusannya itu didasarkan pada nilai-nilai kepentingan universal, kemudian kepentingan murid dan rasa tanggung jawab. Jadi memang semuanya itu bisa bisa diambil dari pandang yang berbeda. Kalau konsekuensi itu memang selalu ada, jadi memang kita tidak akan bisa mengambil satu keputusan yang ujungnya itu tanpa konsekuensi. Terima kasih Pak Kapit. Alhamdulillah dari percakapan kita malam hari ini saya banyak sekali mendapat ilmu dari Bapak. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jadi saya cukupkan Pak Kapit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kapit. Warahmatullahi wabarakatuh.